karena mungkin ini jadi sorotan publik ya. Jadi SOP banget gitu loh. Kembali lagi ke KTA Speak Up, menyajikan berita secara aktual, akurat, dan dikemas secara menyenangkan. Hari ini ada satu berita yang bisa saya bagi buat teman-teman. Yakni saya kutip dari tribunnews.com yang banyak beredar beritanya dan sampai hari ini juga masih dibahas, yang berjudul Hakim tawarkan gerasi ke Rizik Syihab, kuasa hukum ngaku kaget. Sudah tahu kan beritanya, Habib Rizik yang kini tengah mendalami proses sidang terkait masalah tindak pidananya. Kita lanjut ya. Tribun News Jakarta, ex-pimpinan FPI Muhammad Rizik Syihab menolak mengajukan gerasi atau pengampunan dari presiden yang diberikan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Tahu saya ini ya, ini bukan diberikan, kita koreksi ya, harusnya bukan diberikan, tapi ditawarkan, disampaikan hak-haknya. Lanjut, gerasi itu ditolak Rizik dalam perkara dugaan tindak pidana pemberitahuan bohong. Tindak pidananya terkait masalah pemberitahuan bohong. Ada 3 pilihan yang diberikan majelis hakim. Ingat sekali lagi ya, ini saya yang koreksi, ini bukan diberikan tapi ditawarkan. Yang pertama, karena memang menurut undang-undang itu memang ada 3. Yang pertama, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta dalam perkara tes swab RSUMMI Bogor tersebut. 3 pilihan itu yakni banding, dipikir-pikir, dan yang ketiga mengajukan gerasi. Namun Rizik memilih banding. Keputusan mengajukan banding atas vonis bersalah dengan hukuman 4 tahun penjara dari majelis hakim bahkan diambil Rizik tanpa berkonsultasi lebih dahulu dengan tim kuasa hukumnya. Tidak hanya Rizik, Muhammad Hanif Alastas dan Dr. Andi Tatat yang juga jadi terdakwa dan divonis bersalah menolak pilihan mengajukan gerasi yang diberikan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Jadi situasinya ini jaksa melakukan dakwaan langsung 3 terdakwa sekaligus dalam satu persidangan. Reaksi kuasa hukum Rizik menanggapi pilihan tidak mengajukan gerasi, anggota tim kuasa hukum Rizik, Aziz Yanuar, mengatakan belum bisa memastikan alasan ketiga kliennya menolak pilihan mengajukan gerasi. Itu kebijakan dan kebijaksanaan dari Habib Rizik, Habib Hanif, serta Dr. Andi Tatat. Jadi saya belum tanya tadi kenapa seperti itu, kata Aziz saat dikonfirmasi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur hari Kamis tanggal 24 Juni tahun 2021. Namun dia menilai pilihan gerasi yang diberikan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Katwanto, dengan anggota Mu'arif dan Suryaman dalam kasus RSUMMI Bogor sebagai hal yang unik. Tapi menurut saya itu bukan unik ya. Tapi memang pengadilan itu memang seharusnya memberitahukan hak-hak terdakwa yang sedang diproses persidangan. Jadi itu memang haknya terdakwa ya, haknya terdakwa yang harus dibacakan dalam persidangan. Yang pertama tadi sudah dijelaskan terkait masalah menerima putusan, menolak putusan, bisa mengajukan upaya hukum yang lebih tinggi, banding, kasasi, dan juga termasuk juga gerasi. Ini memang layak, memang sepatutnya disampaikan. Jadi bukan hal yang unik lagi. Yang unik itu sebenarnya kenapa semua pengadilan itu tidak memberitahukan hak terdakwa saat di dalam persidangan. Itu yang unik. Kayak toh ya, sepertinya harusnya semua
persidangan di ranah pidana ini kan ranah pidana nih, harusnya itu disampaikan haknya, nggak cuma di kasusnya Rizik aja, nggak cuma di kasusnya Rizik Syihab aja, tapi di semua kasus itu harusnya semua majelis hakim itu menyampaikan hak-haknya. Lah ini justru kebalik, karena yang harusnya itu disampaikan menjadi hal yang unik karena nggak pernah dilakukan sebelum-sebelumnya gitu. Lanjut. Menurutnya gerasi yang merupakan pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan atau penghapusan kepada terpidana dari presiden tak lazim dalam perkara pidana. Aneh loh. Tak lazim loh jadi ini. Kok jadi ini? Tak lazim loh katanya. Padahal ya menurut saya ya, karena saya juga sedikit memahami terkait hal ini, dan saya juga beberapa cari tahu dasar hukumnya terkait masalah gerasi, dan itu memang sudah menjadi haknya dari pihak terdakwa dalam persidangan kasus pidana. Jadi bukan tak lazim ya, karena memang sudah ada peraturan perundang-undang yang mengatur hal itu. Lanjut, kata Aziz, ini unik, saya belum bisa berkomentar lebih lanjut, tapi patut dicatat. Ini menarik ketika ada majelis hakim dalam satu kasus yang katanya kasus prokes dan pidana, tapi ada embel-embel meminta gerasi ke presiden. Saya nggak tahu ya, ini pengacaranya yang kurang memahami atau memang sudah budaya yang itu harusnya disampaikan, dan ketika budayanya tidak pernah disampaikan haknya, dan kini karena mungkin ini jadi sorotan publik ya, jadi SOP banget gitu loh. Kasarnya itu ini majelis hakimnya itu benar-benar SOP banget, sehingga yang dirasa SOP yang seharusnya itu dilakukan itu menjadi suatu hal yang unik. Aneh tau sekarang, bahkan sampai kuasa hukumnya pun juga nggak ngerti loh. Lanjut ya. Perbandingan majelis hakim dimaksud Aziz yakni majelis yang mengadili perkara dugaan tindak pidana karantina kesehatan Rizik dalam kasus kerumunan di Petamburan dan Megamendung. Ini sudah ada perbandingannya dari perkara lain ya, di persidangan lain oleh kuasa hukumnya yang bernama Aziz, bahwa di tempat lain itu nggak ditawarkan loh. Kenapa kok kasus yang di sini, yang di Jakarta ini kok ditawarkan gitu loh maksudnya. Mungkin dia kagetnya di situ. Padahal harusnya disampaikan. Lanjut. Dalam putusan kedua perkara, Ketua Majelis Hakim Suparman Nyompa dengan anggota M. Johan Arifin dan Agam Syarif tidak memberikan pilihan kepada Rizik untuk mengajukan gerasi. Pada sidang putusan perkara Petamburan dan Megamendung, Suparman Nyompa hanya memberikan pilihan menerima putusan, menolak, atau banding, dan pikir-pikir selama 7 hari. Biar para ahli hukum yang berkomentar apakah ini lazim, dalam tanda kurung pilihan mengajukan gerasi ini lazim atau tidak, ujar Aziz. Tapi kita kaget juga. Tapi Habib dan para terdakwa sudah memutuskan akan banding, tuturnya menambahkan. Sebelumnya, saat membacakan amar putusan kepada 3 terdakwa kasus tes swab RS UMMI Bogor, Katwanto memberikan pilihan mengajukan gerasi atas vonis bersalah yang dijatuhkan, yakni hukuman 4 tahun penjara kepada Rizik dan 1 tahun penjara kepada Hanif dan Dr. Andi Tatat yang dianggap terbukti melanggar pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Setelah membacakan putusan, Katwanto mengatakan sesuai pasal 196 Kitab Hukum Acara Pidana, ketiga terdakwa memiliki 3 hak merespon vonis hasil musyawarah yang dijatuhkan. Pertama, menerima atau menolak putusan majelis hakim. Kedua, pikir-pikir selama 7 hari sebelum menentukan sikap. Menerima atau menolak putusan lewat mengajukan banding. Ketiga,
hak mengajukan permohonan pengampunan kepada presiden dalam hal saudara menerima putusan yaitu yang disebut gerasi, kata Katwanto. Bila mengacu pasal 196 KUHP, pilihan mengajukan gerasi yang diberikan Katwanto kepada 3 terdakwa kasus tes swab RSUMMI Bogor berdasarkan karena tercantum dalam butir C ayat 3. Isinya, hak meminta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan gerasi dalam hal ini menerima putusan. Ini saya sedikit perjelas lagi ya, bahwasanya dalam pasal 196 butir C ayat 3 itu memang menyebutkan bahwasanya hak meminta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan gerasi dalam hal ini ia menerima putusan. Jadi misal ini terdakwa sudah menerima putusan terkait masalah masa jatuh vonis hukumannya, misalnya Rizik menerima 4 tahun penjara dia dalam putusan pengadilan negeri, kan? Dan itu juga dia juga berhak melakukan upaya gerasi. Gerasi itu pengampunan, meminta pengampunan kepada presiden. Dan hal ini dipertegas juga ke dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2010 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002 tentang gerasi. Jadi memang gerasi ini sudah ditetapkan, memang sudah ada aturannya. Dan memang sudah selayaknya dan seharusnya itu penegak hukum di bidang yudikatif dalam hal ini ya, itu majelis hakim itu menyampaikan hak-haknya sebagaimana polisi dalam menangkap tersangka ya di lapangan ya. Jadi dia nangkep, nggak asal nangkep bukan. Dia juga disampaikan hak kamu untuk diam, untuk dapat pengacara kalau misalnya itu ini, hak kamu ini itu disampaikan. Itu begitu juga hal ini dalam persidangan majelis hakim itu memang sudah sewajarnya dan selayaknya seharusnya ya terdakwa itu diberitahu tentang hak-haknya. Nah, dan jadi aneh ketika hal ini menjadi hal yang unik, dirasa unik menurut penegak hukum di luar sana, menurut pakar-pakar di luar sana, dan miris jika ternyata kuasa hukumnya pun merasa hal itu, gerasi itu adalah hal yang istimewa gitu loh. Tapi memang hal itu menjadi istimewa ketika gerasi itu diberikan langsung. Maksudnya permohonan gerasi itu disetujui oleh presiden. Oke, jadi di situ ya, biar sedikit pengetahuan yang diketahui untuk teman-teman, bahwasanya di sini kalau kita bicara masalah gerasi ya, dan tolak ukur majelis hakim itu menyampaikan atau tidaknya dalam kasus ini, dalam kasus itu, kasus A, B, kenapa yang ini disampaikan, yang ini enggak, yang ini diberikan, yang ini enggak, yang ditawarkan, yang ini enggak. Yang benar itu bukan diberikan dan itu bukan ditawarkan, tapi memang majelis hakim itu harusnya menyampaikan hak-hak yang dimiliki oleh terdakwa atas putusan yang diberikan dalam persidangan. Bahkan dalam tingkat pertama pun di pengadilan negeri, hak-hak itu juga disampaikan. Dia juga berhak untuk melakukan permohonan gerasi, dan yang ketika dia ikut banding sekalipun, dia memilih upaya hukum banding sekalipun, di pengadilan tinggi pun dia punya hak juga untuk meminta permohonan gerasi setelah dia menerima putusan banding. Ini pihak terdakwa juga memiliki hak untuk melakukan permohonan gerasi, dan ketika pun dia memilih upaya hukum kasasi ke tingkat yang selanjutnya, putus lagi di kasasi dan dia menerima putusan ini, dia sekali lagi juga tetap bisa meminta permohonan gerasi. Jadi bukan hal yang unik menurut saya, dan bukan hal yang baru menurut saya,
Karena memang ini sudah ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan tadi ya, dan sudah diatur jelas, dan memang seharusnya majelis hakim itu membacakan, memberitahukan hak-hak terdakwa terkait masalah putusan yang dia akan terima. Itu ya. Oke. Cukup sekian berita dari saya. Tetap di KTA Speak Up. Saya jamin berita ini aktual, berdasar, dan tetap pada koridor yang seharusnya. Karena saya juga tidak mau apa yang saya beritakan, apa yang saya sampaikan menjadi hal yang salah dan dipersalahkan di luar sana. Dan tetap KTA Speak Up, salam berita.